Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran daring PPKN kelas 12. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Untuk pembahasan pertemuan hari ini yaitu tentang peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian, untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, kompetensi dasar menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai good governance. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis peran masyarakat dalam mewujudkan good governance. Kemudian, peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance itu dapat dibahas dalam partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang terbuka. Pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang partisipasi masyarakat. Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance itu adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pembinaan masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat, semua warga masyarakat itu mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif. Kemudian, semakin baik tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu masyarakat, itu semakin baik pula kehidupan demokrasi dalam negara tersebut. Selanjutnya adalah syarat utama untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang tinggi. Sebagai cerminan kehidupan demokrasi yang semakin baik adalah masyarakat dengan kualitas pendidikan yang baik dari masyarakat yang sejahtera. Kemudian selanjutnya adalah pemerintahan yang terbuka. Nah, pemerintahan terbuka itu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Hal ini mencakup seluruh proses pengelolaan sumber daya publik, sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya. Kemudian, yang selanjutnya adalah persyaratan dari pemerintahan yang terbuka atau transparan. Nah, syarat yang pertama itu adalah hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya. Maksudnya di sini adalah masyarakat memiliki hak memantau atau mengawasi kinerja penyelenggaraan negara. Informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat itu akan menjadi sarana pengawasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara negara, badan publik, atau sesuatu yang berkaitan dan berakibat pada kepentingan publik. Nah, keterbukaan ini akan membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik KKN yang umumnya terjadi pada sistem pemerintahan yang tertutup. Kemudian, hak yang kedua itu adalah hak untuk memperoleh informasi. Nah, hak untuk memperoleh informasi tersebut telah dijamin baik dalam instrumen hukum nasional maupun hukum internasional.
Hak untuk memperoleh informasi itu terdapat di dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian, syarat yang ketiga adalah hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik. Jadi, peran serta seluruh elemen masyarakat dibutuhkan dalam mewujudkan good governance, termasuk pada pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik, dan juga termasuk peraturan. Kemudian, berbagai kebijakan publik yang disusun dan akan disahkan lembaga negara itu harus diperkenalkan dan dipelajari hingga diuji oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini akan terwujud dengan adanya akses terhadap informasi yang terkait dan saluran-saluran untuk menyatakan usulan, keberatan hingga pengubahan kebijakan publik. Kemudian, syarat yang keempat adalah kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dengan adanya kebebasan pers. Jadi, lembaga pers dalam negara demokrasi itu disebut sebagai pilar keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pernyataan tersebut tidak terlepas dari peran pers sebagai lembaga yang memberitakan berbagai program dan kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, lembaga pers itu harus independen, artinya bebas dari intervensi pemerintah dan pengaruh kepentingan pemilik media. Pers itu harus mampu mengkritisi, mengoreksi, dan mengawasi kebijakan atau program dari pemerintah. Kemudian, syarat yang kelima itu adalah hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas hak-hak yang ditolak. Dari poin 1 sampai poin 4 itu merupakan hak yang harus dimiliki masyarakat agar pemerintahan dapat dikatakan sebagai pemerintah yang terbuka atau open governance menuju pemerintahan yang baik atau good governance. Perwujudan good governance itu membutuhkan masyarakat yang aktif dan partisipatif. Apabila terdapat penolakan pemerintahan atas penerapan hak-hak masyarakat tersebut, sudah sepantasnya masyarakat itu mengajukan keberatan. Meski demikian, keberatan tersebut itu harus diajukan secara tertib dan berlandaskan hukum. Kemudian, terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik dari pemerintah yang terbuka itu akan meningkatkan terbentuknya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN. Keterbukaan informasi publik itu dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik serta pengawasan masyarakat pada pelaksanaan kebijakan publik. Nah, itu untuk pembahasan pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah jika ada pertanyaan terkait dengan materi tersebut, silahkan bisa kalian tanyakan. Kemudian, selanjutnya adalah kita akan berdiskusi. Jadi, bagilah kelas kalian ke dalam 8 kelompok. Nah, buatlah tulisan dalam bentuk paper tentang peran masyarakat, pemerintah, sektor dunia usaha atau swasta, dan pelajar dalam membantu mewujudkan good governance. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu membahas tentang peran masyarakat dalam mewujudkan good governance. Kemudian, kelompok 2 dan kelompok 6 itu peran pemerintah dalam mewujudkan good governance. Kelompok 3 dan kelompok 7 itu adalah peran sektor
dalam mewujudkan. Kelompok 4 dan kelompok 8 itu adalah peran pelajar dalam mewujudkan good governance. Meskipun di dalam pembahasan tadi itu tentang peran masyarakat, akan tetapi di sini Ibu ingin mengembangkan pemikiran kalian sehingga Ibu tambahkan yang peran pemerintah, sektor dunia usaha, dan pelajar dalam membantu mewujudkan good governance. Mungkin itu saja dulu yang bisa Bu Ayun sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih dan tetap semangat ikuti pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.